Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk ke part ke-10 untuk materi kalian Matematika Wajib kelas 12 untuk IPA dan IPS. Di sini kalian sudah masuk ke menentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang kuartil, yaitu kuartil 1, 2, dan 3. Nah, di sini sudah ada 3 rumus untuk simpangan rata-rata. SR sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K FI kali mutlak XI kurang rata-rata X per sigma I sama dengan 1 sampai K FI. Maksudnya sigma itu adalah jumlah, ini sudah ada keterangan, sigma adalah jumlah dari F, itu adalah frekuensi mutlak. Mutlak artinya apa? Nilainya itu ketika positif dan negatif sama, ya. Jadi kalau dimutlakan, negatif itu hasilnya tetap positif. Jadi mutlak tidak ada nilai yang negatif. Diper dengan F ini X. Rata-rata X itu berarti jumlah dari misalnya data dibagi dengan banyaknya data. Itu adalah rata-rata untuk data tunggal, ya. Nah, per dengan sejumlah dari frekuensi itu sendiri. Nah, kalau untuk simpangan variansi atau ragam, perhatikan bedanya. Di sini ada mutlak, di sini ada pangkat 2. Sebenarnya kalau dia mutlak itu kan menghilangkan negatif, sementara pangkat 2 juga menghilangkan negatif. Kenapa? Kalau min 2 dikali dengan min 2 berarti hasilnya adalah positif, yaitu positif 4, gitu ya. Nah, begitu juga untuk simpangan baku. Jadi kalau varians kalian lihat adalah S pangkat 2. Kalau simpangan baku itu hanya S. Jadi kalau misalkan dihilangkan pangkatnya maka diakarkan. Jadi bilangan yang di sebelah sini diakarkan. Jadi sama, ya. Ini rumusnya untuk varians dengan simpangan baku. Itu simpangan baku adalah S, jadi akar. Kemudian varians itu adalah S pangkat 2. Oke, ya. Oke, langsung ke contoh soal. Di sini ada kelasnya itu 10 sampai 20, 21 sampai 31, 32 sampai 42, 43 sampai 53, dan seterusnya. Frekuensi untuk kelas yang pertama frekuensinya 2, kelas kedua 6, kelas 3 15, kelas 4 7, kelas 5 10, kelas 6 3. Jadi ada 6 kelas, ya. Nilai tengah, maksudnya nilai tengah di sini apa? Kenapa langsung mencari seperti itu? Agar kita bisa langsung menentukan sesuai rumus. Ya, karena ini data kelompok banyak ketentuannya. Jadi langsung nilai tengah. Nilai tengah kemarin Ibu sudah jelaskan. Batas atas, bukan batas, ya. Ini dijumlahkan saja. 10 tambah 20 berapa? 30. Dibagi 2 dapat 15. Itu, ya. 21 tambah 31 dapat berapa? Dibagi 2 dapat 26. 32 tambah 42 dapat berapa? Dibagi 2 dapat 37. Begitu dan seterusnya, ya. Kemudian FI kali XI. Kenapa itu? Karena apa? Di sini ketentuan rumusnya itu adalah jumlah dari frekuensi, XI itu nilai tengah, berarti nilai tengah sudah ada, ya. Kemudian rata-rata. Kalau rata-rata itu kan rumusnya yang kemarin Ibu sudah jelaskan, FI kali XI per FI. Jadi sigmanya. Nah, jadi kita perlu kalikan FI kali XI. Jadi FI kali XI yang mana? Ini 2 kali 15. 6 kali 20. 6 atau 8 ini, ya. 8 kali 26, 15 kali 37 berapa? 555. Kemudian jumlah dari frekuensi, jadi sigma kan, jumlah itu sigma. Jadi di sini ini adalah sigmanya. Ini jumlahkan dapat 1929. Begitu juga yang frekuensi ini. Nah, sehingga kalian bisa dapatkan nilai dari rata-rata itu, yaitu 1929 dibagi dengan 45. Hasilnya ini. Jadi ini adalah rata-rata. Kemudian cari nilai tengah dikurang dengan rata-rata. Jadi nilai tengah dari tiap kelas. Jadi 15 dikurang dengan 42,87 berapa? 27,87. Karena dia mutlak, ini kan negatif nanti. 15 dikurang 42 kan 15 kecil. Pasti dapat negatif. Karena dia negatif dimutlakkan, maka hilang negatifnya. 26 kurang 42 dapat 16,87. 37 kurang 42,87 dapat 5,87. 48 dikurang 42 ini sudah tidak ada negatifnya,
tetap positif, juga tetap positif. 48 kurang 42 dapat 5,13. 59 kurang 42,87 dapat 16,13. Begitu seterusnya ya. Kemudian kan di sini rumusnya itu adalah frekuensi dikali dengan XI kurang rata-rata dari X. Jadi dikalikan, ini kan sudah didapat mutlaknya. Kemudian ada FI, jadi dikalikan 2 dikali dengan 27. Ya, tiap kelas 8 dikali dengan 16,87, 15 dikali dengan 5,87, 7 dikali dengan 5,13. Itu dapat ya, tinggal diteruskan. Nah, ini dijumlahkan karena di sini di rumusnya itu adalah sigma dari FI kali mutlak XI kurang rata-rata dari X. Ini dijumlahkan. Dapat 557,35. Dibahagi dengan mutlak sigma dari frekuensi yaitu 45 dapat 12,386. Sehingga simpangan rata-ratanya adalah 12,386. Nah, sekarang bagaimana kalau kalian mencari varians atau ragam? Caranya kalian cari lagi ini XI kurang mutlak rata-rata X. Ini kan ada mutlak, ini ada pangkat. Jadi kalian kurangi dulu tanpa menggunakan mutlak. Berarti kalau tidak ada mutlak berarti dia tetap negatif ya. Tetap negatif. Kemudian dikurang lagi. Jadi sama dengan yang tadi. Jadi 15 dikurang dengan rata-rata dapat ini. Jadi 27, 16, 5. Dia sama nilainya, cuma yang ada negatif tadi kan dihilangkan karena ada mutlak. Kalau ini kan tidak ada mutlak, jadi negatifnya tetap ditulis. Oke, silakan kalian lanjutkan. Kemudian untuk yang pangkat 2, kan di sini pangkatkan 2. Jadi dipangkatkan 2 dari XI kurang mutlak rata-rata dari X ini. Jadi 27,87 dipangkatkan 2 berarti min 27,87 kali min 27,87 dapat 776,74 ya. Kenapa nilainya jadi positif? Karena negatif kali negatif hasilnya positif ya. Begitu dan seterusnya sampai di terakhir yang ini ya. Kemudian kalau sudah didapat ini maka tinggal kalian kalikan FI kali XI kurang X mutlak X dipangkatkan 2, ini kan sudah ada, dikali dengan FI. Jadi 2 dikali dengan yang ini 776,74 hasilnya ini 1553,48. Kemudian 8 dikali dengan 284,6 dapat 2276,8 dan seterusnya. Tinggal kalian jumlahkan ini untuk yang nilainya sigma yaitu jumlahnya ya. Nah, tinggal dijumlahkan. Kemudian kalau sudah ada jumlah maka tinggal dimasukkan X pangkat 2-nya itu adalah jumlah dari FI kali XI kurang rata-rata X nih dibahagi dengan FI, jadi jumlah dari FI. Begitu juga untuk mencari simpangan baku. Kalau misalnya simpangan baku itu kalau hasilnya dari varian sudah didapat maka tinggal diakarkan kan. Ini kan X pangkat 2 hasilnya misalnya ini sudah didapat X pangkat 2. Kalau simpangan baku berarti diakarkan. Akar dari hasil dari variansi itu adalah simpangan baku. Oke ya. Nah, ini hanya penjelasan dari materi ini. Ya, kalian nanti ibu akan berikan kuis dari materi lagi yang ini untuk data berkelompok agar kalian bisa lebih memahami materi simpangan rata-rata, varians atau ragam, dan simpangan baku. Silakan dicatat materinya pertemuan kalian. Oke, sampai sini dulu ya penjelasannya. Nanti kita lanjut ke interaktif lebih lanjut di video konferensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kita bisa bertemu di pertemuan yang sudah kesekian kalinya pada materi matematika wajib, mata pelajaran matematika wajib untuk kelas 12. Nah, di sini kalian sudah berada di rumah masing-masing ya. Jadi kalau misalkan ada yang buat yang satu akun tapi ada 2 orang, silakan jaga jarak. Ya, jangan lupa kita masih ada di masa pandemi. Jadi harus kita patuhi protokol kesehatan. Ada berapa protokol kesehatan? 3. Apa-apa itu? Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan rutin. Ya, jadi 3M ya. Jaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran hari ini bisa tersampaikan kepada kalian. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini dan Ibu sampaikan hari ini bisa sampai ke kalian dan bisa kalian gunakan sebaik mungkin. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke pembelajaran ya. Nah, di sini sebelumnya Ibu sudah buat video pembelajaran yang seperti biasa Ibu buat video, potongan videonya, dan Ibu kirim ke kalian di classroom. Jadi ada setiap pertemuan kan, Ibu sudah kirim absen, video pembelajaran, dan kuis pada hari itu. Nah, materi kalian selanjutnya yang kalian akan pelajari itu adalah menentukan simpangan rata-rata, ragam atau varians, dan simpangan baku. Nah, itu kan sudah kalian pelajari juga di video pembelajaran ya, yang sudah Ibu kirim. Nah, dari materi itu ada 3 rumus ketentuannya. Tolong dimatikan dulu mikrofonnya ya, yang terlalu ribut. Yang terlalu ribut, kalau misalkan ada di daerah yang ribut, silakan dimatikan mikrofon. Biar kalian lebih jelas mendengar penyampaian yang disampaikan. Nah, untuk materi ini ada 3 rumus ketentuannya, yaitu ada simpangan rata-rata, ragam atau varians, dan simpangan baku. Nah, dari ketiga rumus ini ada kesamaannya, yaitu jumlah atau sigma dari FI dikalikan dengan nilai tengah kurang dengan rata-rata. Ini kan yang ada ketiganya di rumus itu. Kalian kan sudah catat materinya ya? Materinya sudah dicatat atau belum? Sudah, Ibu. Oh ya, sudah. Karena sudah dicatat, jadi kalian tinggal lihat lagi yang Ibu sampaikan. Perbedaannya antara simpangan baku varians dengan simpangan rata-rata itu hanya di mutlak atau pangkat 2. Jadi kalau misalkan di simpangan rata-rata, ini agar kayak kalian langsung mengingat kalau simpangan rata-rata itu pasti dia ada nilai mutlaknya. Jadi ada mutlak. Kira-kira apa yang membedakan mutlak dengan bilangan lain? Bilangan mutlak itu apa? Bilangan yang positif. Nah, Nilai nilainya yang positif, tidak ada yang negatif. Jadi kalau mau menjawab, silakan dinyalakan lagi mikrofonnya. Setelah itu dimatikan lagi, begitu ya. Kemudian untuk varians atau ragam, varians itu sama dengan rata-rata, tetapi yang nilai mutlaknya itu berubah lagi. Nilai mutlaknya jadi pangkat 2. Nah, apalagi yang membedakan pangkat 2 dengan bilangan lain? Ada yang bisa? Kalau negatif dikalikan dengan negatif akan menjadi positif. Ya. Jadi kalau misalkan Bilangan negatifnya dipangkat. ya, min 2 pangkat 2. Jadi min 2 dikalikan min 2 hasilnya 4. Nilainya jadi positif. Jadi tidak ada pangkat 2 yang nilainya jadi negatif ya. Jadi itu persamaan antara nilai mutlak dengan pangkat 2. Tidak ada nilai yang negatif. Kemudian simpangan baku. Ya.
Kalau simpangan baku itu, kalau kalian perhatikan lagi rumusnya itu diakarkan. Akar dari varians, sehingga kalau kalian sudah dapat nilai varians atau ragam, maka kalian langsung akarkan. Misalkan hasil dari varians itu dia 9. Jadi nilai dari simpangan baku itu adalah akar dari 9 berapa? Akar 9? 3. Jadi nilainya simpangan bakunya itu adalah 3. Nah, begitu untuk materi yang ini dia. Untuk materi simpangan rata-rata varians dengan simpangan baku. Ini materinya mudah. Dan juga Ibu sudah kirimkan kuis di Classroom. Seperti biasa di setiap pertemuan Ibu kirim kuis. Kalian kerjakan kuisnya. Kuisnya juga berkaitan dengan materi ini, simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku. Oke. Untuk tidak mengulur waktu yang terlalu lama, Ibu berikan waktu 30 menit agar kalian bisa menyelesaikan kuis tersebut. Ya. Silakan dikerjakan. Nanti setelah ini kita lagi adakan interaksi dengan video call ini dengan cara kalian memaparkan setiap orang, ada 3 orang ya, 3 orang memaparkan. Yang pertama memaparkan penjelasan dari kuisnya, materinya simpangan rata-rata, yang kedua varians, yang ketiga simpangan baku. Kemudian ada yang terakhir menyimpulkan. Jadi terserah dari kalian, silakan unjuk tangan ingin mempresentasikan hasil yang sudah kalian kerjakan di kuis tersebut. Ya, bisa ini? Dinyalakan dulu mikrofonnya Iqbal, Aiman, dengan Ilhandra. Oke, nah sudah siap untuk presentasinya? Kan sudah 30 menit berlalu, kalian sekarang sudah diberikan kesempatan menyelesaikan kuis tersebut dari materi yang sudah Ibu jelaskan juga di video, dan ada penerangan juga tadi. Nah, sekarang silakan Ibu beri kesempatan kepada 4 orang ya. Jadi yang pertama jelaskan dulu materinya itu yang simpangan rata-rata dari data kelompok yang sudah Ibu kirim di kuis. Silakan, ada yang bisa? Ayo. Ada yang bisa? Wahai ini kalau tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang simpangan rata-rata. Oke, sebelum mencari simpangan rata-rata, terlebih dahulu kita akan mencari nilai dari rata-rata. Kemudian hasil dari nilai rata-rata ini yang nantinya akan dikurangi dengan nilai tengah. Mencari nilai rata-rata itu yaitu jumlah dari frekuensi dan nilai tengah dikalikan dan dibagi dengan frekuensi. Jumlah dari frekuensi ya. Di sini mendapatkan hasil ya. Nilai rata-rata di sini didapatkan 55,5. 55,5 ini nantinya akan dikurangi dengan nilai tengah. Setelah itu kita mencari simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata di sini jumlah dari frekuensi dikalikan dengan nilai tengah dan dikurangi dengan rata-rata dan dibagi dengan jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi di sini merupakan jumlah keseluruhan dari frekuensi. Dan hasil kali dari frekuensi dan nilai tengah dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan keseluruhan frekuensi
mendapatkan hasil 13,6. Oke, lanjut Tirsa. Hasilnya ya? Sudah ya, Bu? Ya, oke. Beri tepuk tangan dulu kepada teman kalian ini Tirsa Modanggu yang sudah berani menjelaskan tentang simpangan rata-rata dari kuis yang sudah dikerjakan. Oke, silakan yang kedua untuk varians dengan atau ragam. Ada yang bisa menjelaskan? Langsung dijelaskan juga. Materinya cuma mudah-mudah ini, jadi bisa kalian selesaikan biar waktunya juga tidak banyak. Ada? Saya Jo Ibu. Oke, silakan. Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunci atau ragam dari kali nilai kurang rata-rata bahagi jumlah dari referensi. Jadi hasilnya yaitu 50 dibahagi 50, hasilnya 281. Terima kasih. Oke. Silakan yang ketiga. Nilai dari simpangan bambu diambil dari varian yaitu 280.000. Nanti bukan dari akar, jadi dia akar dari 281 yaitu 16,76. Oke. Oke ya, tiga-tiganya sudah dijelaskan. Nah, ada tidak yang bisa menyimpulkan dari ketiga ketentuan rumus ini? Sisi? Saya Ibu. Ya, oke, silakan Sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. Mohon maaf jika kurang tepat. Ya. Jadi kesimpulannya, jadi ketiga simpangan tersebut saling berkaitan. Hanya bentuk rumusnya saja yang berbeda. Selain itu, ketiga rumus tersebut berkaitan dengan nilai rata-rata. Dalam artian untuk mencari nilai data dengan menggunakan rumus, kita selalu menggunakan nilai dari rata-rata terlebih dahulu. Oke, bagus sekali ya, tepuk tangan dulu. Oke. Nah, itu kesimpulan yang diberikan oleh teman kalian. Dalam artian ketiga rumus ini, simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku ini saling berkaitan. Kaitannya itu dengan rata-rata, nilai dari rata-rata. Jadi tips untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, maka kalian perlu membuat tabel. Tabel yang seperti sudah Ibu jelaskan, agar mempermudah kalian dalam menghitung, karena datanya itu besar. Ada pembagiannya besar, perkaliannya juga besar. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Sudah jelas ya? Paham. Oke. Karena sudah jelas, dibuka dulu kameranya Tirsa.
Tirsa dengan Sisi. Oke. Sudah jelas, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga yang Ibu sampaikan sampai ke kalian bisa kalian gunakan sebaik mungkin. Karena kalian sudah dekat dengan ulangan ujian semester, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester. Jadi diharapkan kalian mempelajari baik-baik materinya, baik yang materi yang sebelumnya sudah kalian pelajari. Dari yang limit dan turunan fungsi, kemudian yang pokoknya matematika peminatan ataupun matematika wajib. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Boleh kasih mati. Ayo.